Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktianasari, NPM 2103011031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Setelah memahami pemikiran ekonomi Islam periode Rasulullah SAW yang merupakan fondasi penyelesaian persoalan sosial, politik, dan ekonomi, maka kita masuk ke pembahasan pemikiran ekonomi Islam Khulafa al-Rasyidin. Periode Khulafa al-Rasyidin ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahannya Islam pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Berikut ini kita bahas satu persatu pemikiran ekonomi Islam mulai masa Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Syekh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar lalu pindah ke pusat kota Madinah, dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya di Baitul Mal ini dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencakupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan 6.000 dirham per tahun. Pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar ar-Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab RA 40 SA sampai 23 SA merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar Al-Siddiq RA. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah Islam yang kedua. Setelah dilakukan sebagai khalifah, Umar berdoa, "Alhamdulillah ya Allah, aku sungguh keras dan kasar, maka lakukanlah hatiku. Ya Allah, aku ini lemah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, aku sungguh kikir dan jadikanlah orang yang pemurah." Umar memiliki sifat-sifat kewajiban yang luhur, antara lainnya adil, bertanggung jawab, keras dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya, dan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara, dan agama, santun terhadap rakyat, dan sangat beribawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahaman dan lainnya sebagian. Michael H. menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Umar bin Khattab pada urutan 51 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Beliau dinilai paling berperan dalam memperluas daulah khalifah Islamiyah serta mengurus cita-cita Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung 21 tahun, Khalifah Utsman bin Affan
Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayahan Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoknia, dan Terbistan. Ia juga berhasil memumpas pemberontakan di daerah Khurus dan Iskandariyah pada 6 tahun pada pemerintahnya Khalifah Utsman bin Affan. Melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab dalam membangun sumber daya alam. Ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalanan-jalanan, organisasi kepolisian secara permanen, dan pembentukan armada laut. Dalam hal zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan keuangan menaksir harta yang kepada pemiliknya masing-masing. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib RA adalah khalifah terakhir dari Khulafa al-Rasyidin sebagai pengganti Utsman bin Affan RA. Khalifah Ali RA semasa melakukan amanahnya sangat bekerja keras dan tegas. Beliau selalu mengupayakan untuk tegaknya good governance. Ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Ali RA kepada para koruptor yang dianggapnya melakukan tindakan korupsi. Salah satu pejabat yang diberhentikan jabatannya oleh Ali RA adalah Gubernur Rai. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bambu masakan pada masa pemerintahannya. Juga Ali maupun prinsip bahwa pemeratan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kepastian sistem distribusi setiap pecahan sekali. Untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah pendistribusian atau hari pembayaran pada hari itu. Semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.